Prabowo tidak hanya menyoroti soal ancaman militer juga. Kita juga tahu Pak bahwa dunia saat ini dalam ancaman resesi. Dan ada beberapa negara yang sudah terdampak. Bahkan pemimpinnya pun sudah mundur. Liz Truss misalnya baru mundur dari UK. Bagaimana Pak Prabowo menjelaskan belakangan ini, Pak Prabowo yakin betul bahwa Presiden kita Pak Jokowi sangat lihai dan sangat mumpuni untuk mengatasi persoalan sampai pada akhirnya kita masih bisa survive saat ini Pak? Saya selalu mengatakan ya bahwa kondisi kita yang kita alami sekarang, kalau dibandingkan dengan situasi global ya, situasi beberapa negara, bukan beberapa, banyak negara di dunia sekarang ini, kondisi kita sekarang masih relatif lebih baik. Mungkin kita masih belum puas, tapi kondisi kita masih relatif lebih baik. Dunia masih belum selesai loh masalah COVID-19 ini. COVID-19 ini sesuatu pukulan yang besar untuk seluruh dunia. Jadi seluruh dunia terjadi pelambatan perkembangan ekonomi, pertumbuhan, terjadi katakanlah banyak sektor yang bisa dikatakan ambruk, ya kan? Dengan wabah itu industri pariwisata, sektor pariwisata bisa dikatakan hancur di seluruh dunia. Penerbangan berhenti hampir, ya kan? Betul. Banyak penerbangan itu bangkrut. Ya. Indonesia relatif bisa bertahan. Jadi kita yang tadinya diramalkan akan kolaps, di awal-awal pandemi itu saya ingat benar itu, saya lihat CNN itu, mereka sudah mengatakan Indonesia health system on the verge of collapse. Kita dibilang mau collapse, mereka ramalkan kita collapse. Ternyata kita tidak collapse. Ternyata kita mampu. Di tengah pandemi kita masih bertahan, ekonomi kita walaupun banyak pukulan kita masih ada pertumbuhan. Ya kan? Ini kenapa? Ya kita harus fair. Ini karena manajemen yang baik. Ini karena pemerintahan berhasil, relatif. Ya, saya tidak mengatakan karena saya bagian dari pemerintah sekarang, tidak. Ini kan, dan pemerintah siapa? Pemerintahnya sekarang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Dia nahkoda. Kalau saya selalu pakai analogi apa ya, tim sepak bola, dia sekarang kapten kesebelasannya dia, he's the captain. Yeah. Kalau di kapal dia nahkodanya, kalau di tentara dia komandannya. Ada hukum di tentara itu, there are no bad soldiers, only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Itu dalam konteks pertempuran ya Pak? Dan konteks pertempuran, konteks manajemen, konteks apa saja. Ya kan, jadi kalau kita sampai saat ini ada keberhasilan atau ada, ya kita harus akui ini karena manajemen yang baik, ada leadership yang baik. Kedua, menghadapi dampak dari situasi geopolitik. Perang yang terjadi ribuan kilometer dari kita, ternyata dampaknya ke seluruh dunia. Betul. Ya, ini juga Indonesia, alhamdulillah kita sekarang ya relatif mampu mengatasi. Relatif kita punya kondisi pangan alhamdulillah masih baik, dan juga kita bersyukur cuaca menguntungkan kita. Tapi Presiden pun dan saya pun mendukung, Presiden pun berkali-kali sudah ingatkan kita semua, situasi masih tidak menentu. Betul. Kita harus siap untuk keadaan yang mungkin akan lebih jelek. Jadi kita tidak boleh santai. Ya, beliau sangat concern. Sebagai contoh, sekarang di kabinet itu rapat soal pangan itu tiap minggu. Wow. Iya, tiap minggu. Saya juga dengar Pak Prabowo senang sama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan bilang, kalau misalnya saya menghancurkan musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat saya, menjadi teman-teman saya. Pak Prabowo memang berteman politik dengan siapa saja ya Pak? Saya belajar banyak dari contoh-contoh seperti Abraham Lincoln. Tokoh yang saya idolakan juga itu Pak. Iya. Presiden ke-16 Amerika Serikat. Dan menarik, Abraham Lincoln ini sangat menarik.
Dia intinya yang saya belajar dari dia banyak sekali, kenegarawanannya, kearifannya, ketabahannya. Tapi yang terutama adalah suatu peristiwa di mana begitu dia menang jadi presiden, rival yang sudah puluhan tahun istilahnya nggak cocok sama dia, rival dia itu Seward, William Seward, dia ajak untuk masuk kabinet. Dan di Amerika itu presiden ada wakil presiden, sesudah itu Secretary of State. Yes. Jadi Secretary of State itu urutan ketiga di negara mereka itu. Dimintalah menjadi Secretary of State. Kemudian Seward tanya, kenapa Anda pilih saya? Anda tahu saya nggak suka sama Anda, ya kan? Dia jawabnya begini, ya saya tahu Anda tidak suka sama saya pun tidak suka sama Anda. Tapi saya tahu Anda cinta sama United States of America. Anda cinta sama negara kita, Amerika Serikat. Saya pun cinta sama negara Amerika Serikat. Kenapa kita tidak bisa kerjasama untuk yang kita cintai bersama? Ini kan suatu sikap yang sangat luar biasa. Ya kan? I know you don't like me, Yes. and I don't like you. But I know you love the United States of America. I love the United States. Jadi, why don't we work together? Ini kata Abraham Lincoln. Si Seward tersentak. Oh, benar juga. Habis itu si Abraham Lincoln mengatakan begini. Kalau saya di kabinet saya semua terdiri dari pendukung saya semua. Tiap saya kasih gagasan mereka pasti setuju. Ya kan? Nah, kalau ada di antaranya rival saya atau mantan rival saya, gagasan saya pasti akan dia sanggah. Iya. Dengan disanggah kita akan dapat suatu gagasan yang lebih baik. Yang namanya perhelatan pemilu sudah dimulai dengan pendaftaran partai politik dan beberapa diantaranya sudah lolos verifikasi dan akan dilakukan verifikasi faktual. Dan terus terang Pak Prabowo, terus terang saya berdiskusi dengan Pak Prabowo di sini juga harus bertanya itu Pak. Karena nama Bapak selalu ada di polling, selalu ada di survei dan setidaknya menjadi kandidat kuat untuk 2024. Bagaimana Pak Prabowo menanggapi perbincangan mengenai politik 2024? Anda ini pintar sekali. Ini kan wawancara soal pertahanan gitu. Nah, ini Oke, kan tapi itu sah. Jadi begini, kalau saya ya memang saya memilih jalan hidup saya adalah untuk mengabdi dan berbakti kepada negara dan bangsa saya. Itu sudah pilihan saya dari kecil. Jadi apabila saya berguna untuk negara, apabila saya bisa bermanfaat, apabila saya dibutuhkan oleh negara, saya bisa berbuat, ya tentunya saya harus siap. Jadi itu sikap saya begitu aja. Di mana saya dibutuhkan, saya siap. Ya kalau memang pada saatnya rakyat mendukung saya untuk menjadi presiden, saya harus siap. Dan saya sudah mengatakan saya siap. Tentunya dengan dukungan rakyat. Okay. Ya. Jika pada akhirnya partai politik adalah tools, wadah suara rakyat di sana, setidaknya ada satu partai yang nampaknya sangat mesra dengan Gerindra, Pak. Ada ya, PKB di sana, Pak, yang belakangan ini juga Bapak ikut juga. Ya, ini kan suatu sistem yang dibangun, jadi kita ikuti sistem dan saya sangat hargai PKB yang pertama mau menyatakan kerjasama dengan Gerindra, ya kita harus kita sambut dengan baik, sambut dengan gembira, sambut dengan semangat. Yeah. Ya. Yang menarik saya amati dari sosok Prabowo adalah bagaimana Pak Prabowo begitu terbuka tangannya untuk berdiskusi dengan siapapun, tokoh-tokoh negeri, kiai-kiai, karena mereka lah yang menjadi dalam tanda kutip ya Pak, yang mengetahui suara hati rakyat dan keadaan saat ini Pak. Dan saya tahu Pak Prabowo juga sangat menghormati komandan Pak Prabowo, yaitu almarhum Pak Wismoyo Alex Munandar, yang begitu menjelaskan soal loyalty, soal kesetiaan, soal disiplin dan kehormatan. Saya juga dengar Pak Prabowo senang sama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan bilang kalau misalnya
saya menghancurkan musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat saya, menjadi teman-teman saya. Pak Prabowo memang berteman politik dengan siapa saja ya Pak? Iya, saya kira itu ya sesuatu yang saya dapat adalah bahwa semakin kita katakanlah naik dalam jenjang di masyarakat, Yes. ya semakin besar pengaruh dari ucapan kita, tindakan kita, sikap kita. Jadi ibarat begini, kalau seorang pemimpin itu katakanlah bermusuhan dengan pemimpin lain atau tidak punya hubungan baik dengan pemimpin lain, itu nanti pengikut dia juga akan bermusuhan dengan pengikut. Nah, ini sumber perpecahan suatu bangsa. Betul. Manakala para pemimpin itu tidak bisa Menjaga harmonisasi. tidak bisa. Jadi saya kira kuncinya di situ. Itu yang saya belajar dari sejarah.